Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan hasil jawaban dari kelompok kami. Siapa aja kelompoknya? Dari ada anggotanya Fahri Asidik, terus ada Tiara, ada Utari, ada Muhammad Tafa, dan saya Mas Selini. Yang pertama soalnya sejarah laju perekonomian terburuk di Indonesia terjadi pada tahun 1998 yang pada saat itu di bawah pemerintahan Soeharto dengan inflasi sebesar 77,63%. Ini adalah inflasi terbesar yang pernah dialami Indonesia. Semua harga naik drastis akibat tingginya inflasi pada tahun tersebut. Dari cerita ini, analisislah dampak terjadinya inflasi di Indonesia bagi masyarakat. Jawabannya, dampak terjadinya inflasi di Indonesia bagi masyarakat, harga bahan pokok naik, terjadinya demo besar, hingga hilangnya nyawa, penjarahan dan rasisme meningkat tajam. Banyak perusahaan bangkrut, Bank Indonesia mengalami kredit macet. Dan yang kedua, soalnya pengamat ekonomis dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, mengatakan kenaikan harga BBM subsidi akan memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat. Berdasarkan cerita tersebut, analisislah dampak inflasi bagi produsen. Jawabannya, dampak inflasi bagi produsen sangat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan daya produksi jika harga terjadi. Produsen terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Dan yang terakhir, pada dasarnya inflasi yang tinggi dapat membuat kondisi perekonomian semakin tidak stabil. Harga barang yang terus mengalami peningkatan akan berdampak pada setiap pelaku ekonomi. Jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan, maka dikhawatirkan inflasi susah untuk dikendalikan. Berdasarkan ilustrasi di atas, analisislah dampak inflasi terhadap minat menabung. Jawabannya, dampak inflasi terhadap minat menabung akan meningkat apabila naiknya harga barang dan jasa ini menyebabkan penurunan nilai mata uang. Pada kondisi inflasi yang tinggi, maka bank akan menaikkan suku bunga untuk mengimbangi inflasi. Kebijakan ini juga diambil sebagai langkah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.